warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda milenial. Terima kasih masih bersama di channel Anca SB. Oh ya teman-teman, saat ini saya berada di Kabupaten Bebana, Sulawesi Tenggara, Kecamatan Poleang Timur, Kelurahan Ulemo. Alhamdulillah teman-teman, saat ini kami berada di salah satu tambak supra intensif saya yang pertama kali di Sulawesi Tenggara, dan juga saat ini terbanyak di satu farm se-Indonesia teman-teman. Jadi ini adalah bentuk keseriusan saya mengajak teman-teman untuk memulai usaha. Juga saya kembali ke Purwadi, mungkin juga teman-teman milenial di sana mungkin menanyakan kendala-kendala dibuatnya ini kolam bulat. Nah, di sini ada yang tim Purwadi ini yang membantu saya kemarin di pembuatan kolam bulat ini. Mungkin ada cerita-cerita untuk pemuda kita di luar sana tentang apa sih kendala-kendala pembuatan awal ini kolam ini, begitu. Nah, untuk kendala sih sebenarnya boleh dikata tidak ada. Karena dari kekompakan teman-teman yang ikut kerja di sini itu semua kompak. Sehingga pekerjaan dalam menyelesaikan tambak kolam bundar ini tanpa kendala. Apa sih juga di sini kan pasti namanya kekompakan, apalagi kita di sini lingkupnya kita semuanya pemuda. Semuanya pemuda, yang kita di sini 12 orang dan di sini semua pemuda. Ada yang sudah, ada yang baru-baru nikah, ada yang bahkan belum menikah. Pasti jiwa-jiwa pemuda pasti panas lah. Pada saat mungkin diperlihatkan juga matahari tambah panas lah gitu. Kita tanya juga dengan Bro Isar ini, dia adalah salah satu marketing CJ atau yang biasa dikenal dengan Pakan Samsung. Beliau ini akan mendampingi kita selama siklus pertama, siklus kedua ini insyaallah. Bagaimana Bro Isar ini melihat atau menanggapi tentang tambak yang boleh dikatakan pertama kali di Sulawesi Tenggara ini? Ya, saya lihat tambak ini merupakan tambak yang bagus dan konstruksinya unik, Pak. Gitu. Karena ini berbeda dengan tambak pada umumnya. Kalau tambak pada umumnya ini menggunakan konstruksi persegi, sedangkan di sini kita menggunakan konstruksi kolam bundar. Nah, memang sebenarnya kita Bapak bukan yang pertama kali menggunakan konstruksi ini, tapi dengan jumlah kolam yang sebanyak ini, saya lihat Bapak sangat serius untuk menggeluti budidaya udang dengan konstruksi bundar ini. Apakah di Jawa Pak ada yang sebanyak ini satu farm ini? Di Jawa sebenarnya juga ada Pak yang menggunakan konstruksi kolam bundar seperti ini, tapi tidak sebanyak ini. Iya. Nah, ini juga sebagai bentuk saya dan dorongan buat pemerintah biar mereka juga, pemerintah juga dalam artian di sini serius menanggapi tentang budidaya ini. Terus juga kami datangkan ahli-ahli yang pernah kita datangkan di sini. Perairan di sini juga sangat bagus. Terus juga diwakili sama Pak Sukadi ini mengatakan perairan ini sangat mumpuni. Ya, kita sebagai kaum muda khususnya kita harus lebih giat lagi lah, lebih giat lagi tentang budidaya khususnya di komuniti udang ini. Terus Pak, kalau misalnya pakan apa yang paling cocok di sini untuk dari CJ ini? Nah, kalau untuk pakan kita kan ada 3 merek pakan, 3 jenis pakan. Yang pertama SS, SA, dan kemudian SI. Begitu. Namun sekarang kan zamannya menggunakan pakan low protein. Nah, biasanya untuk pakan dengan sistem supra intensif biasanya menggunakan pakan dengan SS dengan protein yang tinggi. Karena sekarang seiring berjalannya waktu itu kita menggunakan pakan low protein karena kan nanti akumulasi limbahnya juga tidak terlalu banyak begitu. Nah, makanya kita sekarang di sini
pakannya menggunakan pakan SA dengan protein 35 dan 32 saja. Kalau Pak Sugadi, menurut ini kan kita dengar isu dari luar bahwa ada penyakit-penyakit yang dari luar negeri yang mau merebak ke Indonesia ini. Mungkin semoga belum sampai di Sulawesi Tenggara ini. Bagaimana untuk mengatasi itu? Ya, sekarang hanya lagi ngetrenan EMS, penyakit EMS. Makanya kita buat dengan kita atur dengan pH. Jadi kita buat pH-nya agak rendah, salinitas agak rendah, dengan kita kasih pakan low protein, jadi dia sisa kotoran perutnya nggak banyak, jadi nggak memacu EMS akan muncul. Jadi dengan model seperti ini kita buat overflow, harapannya si lumpur itu jadi berkurang, jadi harapannya bisa lebih survive untuk budidaya udang. Kebetulan juga kita kedatangan penyuluh kita yang selama ini juga mendukung saya, membantu saya di cara-cara penataan di pesisir ini. Beliau ini adalah penyuluh kami di sini. Beliau ini juga membantu kami untuk berhubungan di birokrasi di pemerintahan khususnya tentang izin-izin, tentang apa semua untuk kita lakukan pengerjaan ini. Bisa diperkenalkan dulu, Pak, namanya. Oke, makasih Pak Icah. Teman-teman kelompok pembudidaya udang paname SP Community ya. Iya. Ini mantap, ini generasi milenial ini. Semua rata-rata anak muda. Ini bapaknya anak muda. Baik, ini kami dari Penyuluh Perikanan Kabupaten Bombana. Kami sangat merespon hal-hal yang seperti ini, Pak. Dan kami sangat senang karena anak-anak muda kita, anak muda generasi milenial yang dimotori oleh Pak Anca, itu punya kreativitas, punya lapangan kerja, dan kita ingin teman-teman kita yang di luar sana yang masih banyak belum punya pekerjaan bisa memanfaatkan peluang-peluang seperti ini. Mudah-mudahan nanti Panca mungkin bisa membantu Ya. dalam hal memfasilitasi gimana caranya yang punya niat. Dan kami juga Penyuluh Perikanan tentunya Pak sangat merespon dan akan kami backup baik dari segi teknis mungkin yang tidak terlalu spesifik maupun dari segi legalitas usahanya. Dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak sangat merespon hal-hal yang seperti ini, terutama usaha-usaha kelompok, usaha mikro, kecil dan menengah, itu akan kami sangat dukung. Saya kira itu Pak. Terus bagaimana Bapak ini melihat kolam yang boleh dikatakan pertama kali di Sulawesi Tenggara ini? Nah, itu dia. Makanya saya bilang tadi sangat senang karena ini boleh dikata pionir ini Pak. Baru pertama kali mungkin di Sulawesi Tenggara ya. Mungkin di Indonesia juga ini karena saya lihat diameternya ini yang paling besar kayaknya. Saya kurang tahu tapi informasi yang saya dapat kayaknya ini yang paling besar ini. Mungkin sih ada yang kolam kosmetik yang segi 4. Tapi kalau yang kolam bundar setahu saya mungkin di Jawa ada mungkin Pak ya. Tapi setahu saya untuk di Indonesia Timur ini yang paling besar ini. Dan mudah-mudahan ini kedepannya lebih baik dari segi produksinya, dari segi manajemen usahanya itu lebih bagus Pak, lebih tertata lagi. Ingin membuktikan kepada pemerintah bahwa kami pemuda benar-benar serius dalam menanggapi usaha-usaha mikro, baik itu di perikanan, perkebunan, pertanian, dan usaha apapun yang teman-teman pemuda milenial di sana yang dia tekuni. Kami di sini ingin memperlihatkan pemerintah bahwa ini loh kami pemuda mampu untuk membuka lapangan kerja. Nah, di sini kami ingin juga pemerintah memperhatikan pemuda-pemuda, mungkin pemuda-pemuda yang kemarin-kemarin atau yang 10 tahun yang lalu mungkin belum bisa
melakukan hal-hal yang saat ini karena adanya teknologi, Pak. Mungkin pada saat teknologi sudah ada yang di tahun-tahun lalu, mungkin dia lebih keren daripada kita ini saat ini. Tapi yang kita ceritakan saat ini adalah pemuda yang ingin bekerja. Sampai saat ini pemerintah, alhamdulillah untuk pemerintah Sulawesi Tenggara selalu mengkoordinasi sama kami tentang perkembangan-perkembangan yang ada di perikanan khususnya. Dan alhamdulillah juga pihak dari penyuluh kementerian selalu setiap hari, Pak, ya, datang ke sini untuk melihat. Tetapi kami di sini, Pak, juga ingin meminta bahwa pemuda-pemuda di luar di sana masih banyak ingin melakukan seperti ini, tetapi mungkin karena pendampingannya itu kurang atau pemuda-pemudanya yang ada yang belum diketahui. Mungkin penyuluh, saran dari kami ini, Pak, mungkin Bapak bisa masing-masing wilayahnya lah, mungkin itu, Pak. Ya. Memang kita menginginkan seperti itu, Pak. Jadi Kabupaten Bombana ini kan potensinya sangat luar biasa, terutama daerah-daerah pesisir itu boleh dikata belum termanfaatkan secara maksimal. Jadi kami dari penyuluh perikanan itu memang tugas kami untuk mengajak pemuda-pemuda, petani-petani, itu memang tugas kami untuk mengajak mereka berbuat sesuatu hal-hal yang positif, tentunya demi kesejahteraan mereka dan tentunya ya demi bangsa lah secara umum. Kira begitu, Pak. Terus juga kita di sini pemuda milenial kita mengambil seseorang teknisi yang handal memang, tetapi tidak kita tinggalkan pemudanya. Kenapa? Karena di sini saya mengambil Pak Sugadi, dia membantu saya untuk melakukan budidaya di Sulawesi Tenggara ini. Alhamdulillah dia mau bantu saya. Tetapi saya di sini tidak terlepas dari pemuda. Saya harus mengangkat pemuda. Dengan datangnya Pak Sugadi di sini, saya juga meletakkan asisten di sini, asisten muda. Dan itu kedepannya saya mau membentuk dia sebagai teknisi yang senior dengan pendampingan Pak Sugadi ini. Ini punya asisten teknisi di sini. Sekarang umur berapa, Dek? Umur saya sekarang 20 tahun. 20 tahun ya. Oh ya, saya ini juga mau tanyakan ini. Bagaimana, karena kita di tengah-tengah kita ini sudah ada teknisi senior kita, Iya. Pak Sugadi ini. Bagaimana tanggapan adik ini tentang Pak Sugadi? Oh iya, terima kasih atas semuanya yang telah mempercayai saya sebagai asisten teknisi di sini. Tanggapan saya untuk Pak Sugadi, dia merupakan motivator untuk saya untuk bergabung di tambak seperti ini. Karena ini merupakan tambak super intensif yang pertama di Sulawesi Tenggara untuk kolam bulat. Jadi bangga juga ya. Iya. Alhamdulillah kalau ada kebanggaan di situ. Tapi kebanggaan itu bukan berarti kesombongannya kita. Di sini kebanggaannya kita menjadikan motivasi buat kita, motivasi juga buat teman-teman yang ada di luar sana. Terus Pak Sugadi, ini kan Pak Sugadi baru di sini, Pak, ya. Bagaimana Bapak melihat pemuda-pemuda yang ada di kalangan dalam sini dulu, Pak? Terus bagaimana Bapak melihat tentang alam-alam mulai dari Bapak dari Kendari, Melaka ke sini lagi? Itu bagaimana, Pak? Jadi setelah saya di sini, ini ternyata pemuda-pemuda di sini sangat insen, konsen ke budayanya lebih tinggi. Yang kedua, saya di sini pengen pertama bantu peningkatan produksi di perusahaan Pak Ancal. Yang kedua, saya pengen mendidik dan mencetak teknisi baru. Bapak ingin mencetak di sini? Iya. Berarti teman-teman, pemuda milenial, ini hal kesempatan yang sangat bagus. Karena Pak Sugadi ini orangnya pendiam, tapi di sini dia ingin membuka atau mengajar pemuda-pemuda milenial untuk menjadi seorang teknisi senior. Di sini teman-teman yang ada di luar sana yang ingin bergabung di sini, kami tidak menolak. Dari saya tidak menolak, Pak. Kenapa? Karena saya ingin melihat pemuda-pemuda khususnya di Sulawesi Tenggara ini
bukan berarti berkembang ya, tapi kalau sudah berkembang tapi tambah berkembang lagi lah seperti itu. Di sini karena adanya Pak Sukadi ini, sekitar berapa Pak Sukadi yang ingin Bapak cetak untuk pertama ini? Ya, mungkin untuk yang pertama ini mungkin sekitar 1-2 orang. 1-2 orang Nanti Pak. makin lama makin bertambah. Makin bertambah. Oh, ya, siap. Saya daftar Pak ya. Ya. Minat juga Pak. Yang minat. Itu Pak Sukadi sebelumnya sudah membuat apa dari kalangan mana Bapak yang membuat jadi tenis seperti itu? Dulu saya pernah mencetak lebih dari 15 teknisi dari anak pakan. Lapangan. Itu Tidak Pak saya ya. jadikan dari Wider bisa jadi teknisi. Sekarang udah saya sebar kemana-mana Sebar kemana-mana. sampai seluruh Indonesia. Alhamdulillah Pak ya. Ya Pak Sukadi ini termasuk teknisi senior teman-teman. Dia sangat berjasa juga karena bukan teman-teman yang feeder itu bukan hanya di feeder terus, tetapi ada peningkatan di asisten teknisi terus naik ke teknisi seperti itu Pak ya. Saya pengennya dia dari selamanya nggak ingin jadi feeder, saya pengen meningkatkan taraf hidup dia. Alhamdulillah. Jadi begitu teman-teman. Di sini kita sudah, saya rasa sudah lengkap, tapi sangat lengkap jika teman-teman di luar sana membuka peluang-peluang usaha juga seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya kembali lagi ke penyuluh ini karena kita harus lebih banyak bertanya ke penyuluh karena dia yang menyampaikan dia kaki tangan kita ke pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat teman-teman. Begini Pak Sirajudin ini, apakah dari tim penyuluh ini selalu memeriksa perairan di Kabupaten Bumarinah tapi di wilayah Bapak ini seperti itu? Oh iya, jadi setiap tahun itu kita secara berkala kita kerjasama dengan Balai Karantina Ikan Kendari, BKIPM Kendari. Jadi setiap tahun kita mengambil sampel baik di lahan-lahan budidaya masyarakat maupun di perairan. Dan itu hasilnya nanti kita laporkan kembali ke teman-teman yang diambil sampelnya itu. Seperti kemarin di Pilihan Tenggara ini ada satu Pak yang kita ambil. Alhamdulillah yakin nggak ada. Yang ada itu di Rarawat Utara. Apa kayaknya kemarin Mio kayaknya. Ya, jadi kita selalu lakukan itu. Tapi Bapak melihat dari segi pesisirnya kita Sulawesi Tenggara ini boleh dikata ya luas sekali Pak ya. Nah, jadi saya ingin bertanya Pak, apakah dari pihak penyuluh atau dari pusat ke penyuluh atau dari penyuluh ke pusat ini selalu berkoordinasi tentang potensi-potensi yang ada di Sulawesi Tenggara ini, khususnya di perikanan dan kelautan ini Pak? Oh iya, jadi semua data. Nah sekarang kita punya di KKP itu namanya satu data KKP. Jadi sana itu masuk semua baik data pembudidaya, kemudian produksinya dan lahannya itu masuk semua ke sana Pak. Jadi kita teman-teman pengusaha juga pelaku usaha itu bisa mengakses itu Pak. Dan saya sudah kasih cara masuknya ke Pak Karman, Pak Admin ini. Bisa diakses di sana Pak. Begitu pun misalnya mau mengajukan proposal bisa masuk ke sana. Iya. Jadi apa sih motivasi-motivasi yang ingin Bapak berikan kepada teman-teman ini? Ya, ini kan Indonesia ini kan sangat potensial di segi perikanannya, bombana khususnya. Ini sayang ini kalau kita tidak manfaatkan. Dan kita tahu banyak teman-teman kita yang mungkin ya setelah lulus pendidikan misalnya, tapi tidak tahu mau ngapain, mungkin karena tidak cocok di perusahaan atau bagaimana, bisalah mandiri. Ini peluang sangat bagus, apalagi ada mentor lah yang bisa jadi mentor. Ini Pak Anca mungkin kalau ada yang berminat mungkin bisa difasilitasi Pak ya. Salah Pak. Ya, Salah. itu
Itu yang kita sangat inginkan. Dan kami juga dari penyuluh insya Allah akan sangat mendukung apapun kebutuhannya itu. Ya, yang penting tidak menyangkut finansial tentunya, karena kami hanya butuh, kami hanya punya motivasi, dorongan atau apapun itu yang dibutuhkan, baik itu legalitas usahanya, teknisnya. Kalau teknisnya mungkin ya kita sama-sama belajar lah, karena saya ingat kata Pak Sukadi yang ahli belum lahir Pak ya. Iya. Hanya dua, yang satu belum lahir, yang satunya Kami enggak. sudah meninggal. Itu kira-kira Pak. Oh iya. Jadi begini juga Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan ke, karena Bapak adalah sebagai kaki tangan kami, mungkin Bapak bisa sampaikan ke pemerintah bahwa kami membangun tambak kolam ini, kolam bulat ini adalah untuk memangkas biaya. Mungkin pemuda-pemuda milenial juga yang di luar sana tahu mengerjakan tambak intensif itu bukan biaya sedikit, dan itu rata-rata itu dari kalangan atas Pak. Di sini saya mau hilangkan itu rata-rata kalangan atas. Di sini kita tidak, kalau kalangan atas semua hanya kapital, bagaimana kita mau berkembang yang kecil-kecil ini. Makanya saya buat seperti ini, dan alhamdulillah juga penyuluh selalu mensupport saya dalam situasi ini, dan sampai saat ini kita sudah mulai penebaran di siklus kedua. Jadi saya ingin Pak, di kolam bulat ini kan kita sudah tahu biayanya berapa. Jadi biaya yang kita bisa maksimalkan itu teman-teman di diameter 16 ini itu kurang lebih 30 juta. Satu kolam. Satu kolam. Kurang lebih 30 juta itu Pak, itu kita bisa perkecil lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita kelompok, bentuklah kelompok. Ya. Ayo kita bentuk kelompok. Kami di sini Pak, di sini kita tidak punya duit juga sebanyak itu yang kita perkira, yang kita pernah hitung ini sekitar segini, kita tidak punya itu. Tetapi dengan kekompakan kami, kekompakan teman-teman pemuda, saya juga tidak seberapa kalau saya masuk Pak. Tapi dari teman-teman ini. Makanya kita buatlah kelompok. Kelompok ini ada seanggota tidak salah 16 orang. 16 orang ini menyetor uang semua. Jadi yang tadinya berat menjadi ringan. Nah, begitu. Terus kemudian di kalangan-kalangan atas selalu ketika membuat tambak itu tidak tanggung-tanggung Pak. Dia membuka 1 hektar langsung sekaligus. Tetapi dengan tambak yang model seperti ini, yang tadinya 1 hektar, tanahnya cuma 1 hektar, itu bisa dalam 1 hektar itu bisa 30 kolam. 30 kolam. Kita maksimalkan bisa 30 kolam. Dan hasilnya pun tidak main-main. Hasilnya pun itu kalau semuanya itu kurang lebih 40 ton, Pak. 30 kolam itu. Kurang lebih 40 ton dalam satu siklus. Hanya 1 hektar saja. Jadi begitu teman-teman. Saya seperti saya mengatakan seperti itu, bukan berarti mengajar kepada teman-teman, bukan saya mengajar, tetapi saya mengajak kepada teman-teman. Saya ingin sama-sama kita saling memotivasi tentang budidaya ini khususnya. Dan bukan cuma budidaya teman-teman, semua lini usaha yang teman-teman tekuni. Ayo bangkit, ayo semangat, ayo kita kerjakan. Jangan hanya berpikir teman-teman, tapi berpikir dan bertindak teman-teman. Satu mungkin bisa tambah sedikit. Udah. Saya tambahkan sedikit. Sebenarnya tadi bagian saya itu masalah kelompok itu. Ya. Jadi betul itu bagi teman-teman yang ingin usaha, tapi karena mungkin modal kurang atau gimana, bisa bentuk kelompok. Dan ini kita di kementerian itu ada namanya lembaga LPUKM, ya lembaga permodalan usaha kelautan dan perikanan. Kita bisa akses ke sana dan itu akan kami bantu. Insya Allah kami bantu. Saya kira itu Pak. Oke teman-teman, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok tambah SP Community. Tetap selalu ikuti channel kami, Anca SP. Dan saya mau bertanya Pak, 2 kata untuk pemuda di luar sana. Ya, tetap optimis. Jangan gunakanlah masa muda itu untuk hal-hal yang positif. Optimis dan positif.
tadi di perairan kita kan substansinya lebih dari 80%. Itu kita harus patuhan betul-betul untuk meningkatkan taraf hidup kita, untuk meningkatkan taraf produksi kita, kesejahteraan kita. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Ya. Untuk Mas Isan, Nah, ini karena saya juga pemuda milenial, jadi yang pertama dua kata ya, kreatif dan semangat, itu saja. kreatif dan semangat. Iya. Untuk Bro Adi, Nah, untuk teman-teman pemuda selalu berpikir dan berkreatif. admin kami, admin yang selama ini merintis SP Community itu menjadi terbentuk teman-teman. Dialah admin saya yang saya juga sangat percaya dia. Dua kata untuk pemuda milenial yang sana. Jangan menyerah, Jangan menyerah dan selalu optimis. optimis. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Tetap ikuti channel kami Anca SP dan jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman. Oke. Jadi, ayo berjuang sama-sama. Siap. Berjuang sama-sama, ayo.